mencoba untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ketika kita konsisten, ketika kita tetap berjuang, tetap belajar, insya Allah titik terang itu ada. Jadi sudah pasti betul, setelah gelap kemudian terbitlah terang. Jadi ibaratnya tuh kayak gini, Wir. Lu lahir, umur lu kisaran udah 30-an gitu kan. Lu udah ngalamin sekolah 16 tahun lamanya. Setelah lu sekolah, menempuh jalur pendidikan, lulus kan, lu dapet ijazah, gelar, sarjana, ataupun apapun itu. Ketika lu dapet ijazah, otomatis lu kepingin kerja kan. Oke, lamar kerja, kesana kemari, lu ngidam-ngidamin nih, lu cita-citain nih, lu impi-impikan sebuah perusahaan yang lu dambakan, lu inginkan gitu kan. Lu udah ngelamar kerja, keterimalah di suatu perusahaan. Seneng dong, ijazah lu kepake. Wah, seneng nih, gua dapet kerjaan, gua diterima di sebuah perusahaan yang gue inginkan gitu. Seiring berjalannya waktu, lu kerja nih, lu taat, lu disiplin, lu belajar, lu mencoba menguasai segala bidang yang ada di perusahaan tersebut, sampai di mana lu bisa mengetahui secara sistem maupun secara teknik gitu. Pokoknya lu dapat ilmu banyak dah di perusahaan tersebut gitu. Secara kemampuan lu bisa nguasain dah di perusahaan tersebut. Lambat tahun kesana, semakin kesana, lu ngerasa nggak dapet apa-apa gitu. Lu cuman ngerasa bosen, lu selalu menjadi orang lain. Dan ketika lu punya kesempatan karir yang bagus di perusahaan tersebut, tapi lu harus ngikutin ke suatu hal yang gak lu inginkan gitu, gak sesuai dengan hati nurani keinginan lu gitu. Ibarat kata kayak gini, Wir. Lu lagi enak-enaknya tidur pakai selimut, ya gak sih? Tiba-tiba selimut itu ditarik sama orang lain tuh. Gimana rasanya coba? Udah nyaman, tiba-tiba kayak sekejap berubah gitu. Berbanding terbalik 180% keadaannya, kondisinya. Dan gue gak nyesalin sih perjalanan hidup gue sedari gue kecil sampai sekarang. Di umuran gue tuh 30 tahun, alhamdulillah gue bersyukur ada banyak pembelajaran hidup. Gue udah nikah, gue udah punya anak, istri gue cantik, anak gue lucu, pinter, ya kan. Dan gue menikmati proses kehidupan gue. Tapi selama gue hidup itu, gue ngerasa gue selalu ngikutin kebanyakan orang. Gue selalu
menentukan sebuah keputusan itu yang orang lain tuh juga ambil seperti itu. Jadi gue selalu ngikutin alur-alur dari kebanyakan orang gitu. Ya mungkin itu proses pendewasaan hidup untuk mencapai jati diri mungkin ya. Ibarat kata lu hidup nih dari lu kecil sampai lu dewasa, itu adalah proses di mana lu menemukan passion lu gitu. Dan apa yang terjadi di sekarang ini adalah hasil dari perjalanan hidup lu yang kemarin gitu. Pada intinya, pendewasaan hidup itu ketika kita udah ngalamin beberapa proses perjalanan kehidupan. Itu seperti itu ya teman-teman. Dan selama hidup gue tuh gue belum pernah berani buat ngambil resiko sesuai dengan apa yang gue inginkan gitu. Gue selalu nurut, gue selalu ngikutin kebanyakan orang, gak ada bedanya sama orang lain. Gue jadi buruh, gue harus bangun pagi, berangkat jam 8, pulang jam 5. Rutinitas yang akhirnya gue ngedapatkan pemikiran pendewasaan dalam kehidupan. Ada kalanya gue semangat, ada kalanya gue ambisi karena gue ngejar cita-cita, ngejar karir. Tapi endingnya gak sesuai apa yang kita harapkan. Emang bener sih kata orang, kita itu manusia gak boleh berharap kepada manusia. Ketika kita berharap kepada manusia, disitulah kita mendapatkan kekecewaan yang ada. Iya gak sih? Dan alhamdulillah gue bisa sadar bahwa ini adalah proses hidup gue mau melangkah ke depan atau gue tetap jalan di tempat atau mundur ke belakang. Yang gak gue inginkan yaitu mundur ke belakang ataupun jalan di tempat. Jadi gue harus merubah jalan hidup gue, melangkah ke hal yang baru, dan gue harus bisa mengambil resiko. Jadi kepingin menjadi orang yang bisa idealis, punya prinsip, dan bisa bertanggung jawab atas keputusan yang gue ambil gitu. Gue hidupnya itu udah gak buat diri gue sendiri gitu. Hidup gue tuh harus berpikir ke depan, karena hidup gue itu gue kasih buat istri, buat anak. Dan anak juga bergantung perjuangan kehidupan gue. Ya karena anak kan masih kecil. Jadi gue wajib nanggung masa depan anak. Gue wajib menafkahin istri. Mudah-mudahan dengan keputusan gue ini, gue gak salah langkah. Dan gue bisa bertanggung jawab atas keputusan yang gue ambil. Ke depan mau gimana ya, nggak tahu ya, itu bagian dari takdir. Yang jelas dalam posisi sekarang gue mau mengambil keputusan yang beresiko, tapi gue bertanggung jawab atas keputusan yang gue ambil. Iya nggak sih? Ini namanya hidup, Wir. Iya nggak sih? Jadi hidup yang nggak dipertaruhkan itu nggak bakal dapat sebuah kemenangan, kata Najwa Shihab. Jadi kita itu kalau kepingin cita-cita dan impian kita itu tercapai, terkabul, kita itu harus bisa mengambil resiko, harus berani mengambil resiko. Jangan hidup kita itu cuman sekali, tapi gue selalu cari aman gitu. Padahal
di titik cari aman tersebut kita nggak nyaman. Ya gimana kita mau tetap merubah menjadi hal yang lebih baik lagi, merubah menjadi orang yang lebih baik lagi, kalau kita itu tetap cari aman dan nggak mau mengambil resiko. Sementara gue kan harus bisa memfasilitasi orang-orang terdekat gue, ya nggak? Itu seperti itu. Ini adalah langkah awal di mana gue sudah menentukan sebuah keputusan yang besar. Gue akan bertanggung jawab atas keputusan yang gue ambil pokoknya, dan berusaha membuktikan bahwa keputusan gue ini keputusan yang tepat, keputusan yang paling ideal buat kebaikan masa depan gue, masa depan anak gue, masa depan istri gue. Bismillahirrahmanirrahim. Gue yakin hidup itu gimana kita bisa menyelesaikan masalah dan kita nggak menghindar dari masalah. Jadi hidup itu penuh masalah. Ketika lu ada masalah, lu bisa menyelesaikan masalah tersebut dan lu akan mendapatkan sebuah kebahagiaan dan kesuksesan. Kata orang, ya nggak sih? Jadi ada hal yang menimpa pada diri kita itu harus kita jalani, kita selesaikan dengan baik, carikan solusi. Jangan pernah untuk menghindar dari masalah ataupun sampai lari dari masalah tersebut. Tetap berusaha melangkah demi tujuan yang berkah, ya nggak sih? Mencoba untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ya rawir. Yalah. Enak. Nyantai. Kita itu perlu menyendiri di tempat yang sepi, sunyi, agar kita itu bisa berkaca pada diri kita sendiri, apa yang harus kita perbaiki, apa yang harus kita jalani, apa yang harus kita ambil, apa yang harus kita tentukan, apa yang harus kita wujudkan. Ya nggak sih, Bir? Ketika lu punya cita-cita, lu harus bisa mengambil keputusan yang besar. Berani mengambil keputusan. Bukan cuman sekedar cari aman. Enjoy, jalani, takuni. Sing penting telaten. Jadi wong Jawa kan kayak gue. Ambil utut, ngopi di bawah teriknya sinar matahari. Ya arep dadi caleg. Nah kondisinya kayak ayam bok. Arep dadi manajer apa? Hidup itu bukan sekedar untuk membahagiakan pribadi diri sendiri. Hidup itu harus bisa bermanfaat bagi banyak orang. Bisa membahagiakan orang-orang terdekat kita. Bisa memfasilitasi orang-orang terdekat kita dengan layak dan baik. Sehingga mereka itu merasa aman ketika ada kehadiran kita. Tetaplah berusaha. Ya enggak sih? Lu kerja taat peraturan, lu hormat sama atasan, ngandelin pencitraan, jilat sana jilat sini,
lalu lu dapet karir. Kalau gua kayak gitu, aduh, nggak bisa, Wir, serius. Model-model yang kayak gitu tuh gua nggak bisa, karena gua tuh orangnya idealis, apa adanya ya. Nggak bisa jaim, nggak bisa yang kayak shop. Ya gua hormat, gua menghargai atasan, tapi bukan berarti gua takut, bukan berarti gua nggak bisa idealis gitu. Itu seperti itu. Iya ora, Wir. Intinya gue akan berusaha bikin konten yang sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Syukur-syukur ya bisa bermanfaat buat teman-teman. Ya nggak sih? Bisa jadi tempat sharing buat gue sendiri, cari inspirasi, cari solusi. Kita itu nggak usah takut terhadap suatu hal yang akan kita jalani. Nggak usah takut sama kegagalan. Kegagalan adalah awal proses sebuah keberhasilan. Dan penderitaan adalah awal proses menuju kebahagiaan. Adanya sukses pasti harus ngalamin gagal dulu. Lu bisa ngerasa kebahagiaan karena lu ngerasain penderitaan juga. Lu bisa ngerasain manis karena ada pahit. Gimana kamu bisa ngerasain manis kalau kamu tuh belum ngerasain pahit? Lu bisa nyebut warna itu warna putih kalau lu udah ngelihat warna hitam. Lu bisa tahu tuh warna putih, tapi dengan lu tahu warna putih itu ya karena lu pernah ngelihat warna hitam. Kalau nggak ada warna hitam, lu nggak bakalan tahu bahwa itu putih. Iya nggak sih? Seperti itu ya. Kita harus bisa sadar diri, membenahi diri, tetap menjadi orang yang bisa memberikan dampak positif kepada orang lain dan berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari yang sebelumnya. Cere, ya ora. Makanya ada orang bilang, kenapa burung bisa berani nangkring di ranting yang kecil? Burung tersebut nggak takut jatuh gitu. Bukan karena burung itu nggak punya pola pikir, tapi karena dia bisa mengambil resiko, berani mengambil resiko, dan tahu caranya ketika dia mau jatuh, dia bisa terbang. Iya nggak sih? Bener nggak sih? Pada intinya, lu harus bahagia. Lu wajib bahagia kalau lu kepingin ngebahagiain orang lain. Gimana caranya lu dapat kebahagiaan itu? Ya, lu harus belajar bisa menjadi diri lu sendiri, bukan menjadi orang lain, bukan pura-pura menjadi orang lain. Dan gak usah repot-repot cari penilaian dari orang lain. Intinya lu lakuin baik, hal baik aja. Jangan nyalahin orang, jangan punya pikiran yang buruk, gak usah picik. Gitu aja. Nah, jadi enak. Kalau lu baik, langkah lu juga enak, enteng gitu. Gak usah bergantung sama orang lain, gak usah berharap sama orang lain. Lakukan apa yang lu bisa. Lakukanlah. Jangan memaksakan. Dan jangan pernah melakukan hal yang gak lu kuasai itu.
ikutin apa kata hati nurani lu, ikutin sesuai dengan keinginan lu. Gitu aja. Bismillahirrahmanirrahim, harus berani mengambil resiko. Ya nggak sih? Ya cukup sekian, mudah-mudahan video kali ini nggak garing dan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Saya Barat Muji Pangestu, selamat datang di channel Bah Entertainment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.